kami Trihandayani Berginting dengan NIM 22021 dan saya berasal dari Prodi D3 Analis Farmasi dan Makanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang internal growth dan external growth. Nah, internal dan external growth ini merupakan dua strategi yang banyak digunakan oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk mengembangkan perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, kedua strategi ini bisa membantu bisnis dalam berkembang secara berkelanjutan dan juga agar lebih adaptif terdapat perubahan pasar. Nah, apa sih penyebab kalau kita tidak menguasai internal dan external growth ini? Nah, itu bisa berakibat eee, kesulitan dalam beradaptasi ataupun mengambil peluang untuk eee, mengembangkan organisasi ataupun perusahaan ataupun bisnis yang kita buat untuk mencapai potensi pertumbuhannya sendiri. Nah, di sini saya akan membahas internal growth terlebih dahulu. Nah, internal growth sendiri itu merupakan suatu pertumbuhan internal ataupun dari dalam yang di mana itu mencakup ke dalam proses di mana suatu perusahaan itu meningkatkan kapasitas ataupun ukuran bisnisnya secara alami dari dalam, tanpa bergantung pada merger, akuisisi, ataupun kerjasama dengan perusahaan lain ataupun mitra. Nah, pertumbuhan ini biasa terjadi melalui peningkatan penjualan, pengembangan produk baru, ataupun inovasi produk dari perusahaan tersebut, bagaimana perluasan pasar dan peningkatan efisiensi operasional dari perusahaan tersebut. Nah, sebagai contoh dalam internal growth sendiri, di sini saya mengambil contoh perusahaan kosmetik. Nah, perusahaan kosmetik itu bisa berfokus ke dalam pengembangan produk skincare dengan bahan alami, yang dimana kita tahu sekarang ini banyak masyarakat yang menganut back to nature. Jadi apabila suatu perusahaan membuat produk skincare yang berbasis bahan alami, terlebih bahan-bahan alam yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia dan diproduksi dengan suatu teknologi yang modern. Nah, itu bisa memperluas distribusinya ke pasar yang lebih luas ataupun menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Selain itu bisa meningkatkan kualitas produk dan menarik lebih banyak pelanggan, karena banyak pelanggan yang menganut bahwa bahan-bahan alam itu lebih efektif dan lebih aman digunakan. Jadi itu adalah salah satu contoh internal growth, karena pertumbuhannya itu terjadi dalam perusahaan sendiri melalui inovasi, peningkatan kerja, dan bukan merupakan suatu hasil penggabungan ataupun kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, selanjutnya masuk ke dalam external growth. Nah, external growth itu sendiri merupakan suatu strategi pertumbuhan perusahaan yang dicapai melalui akuisisi, merger, ataupun kolaborasi dengan perusahaan lain. Di mana dalam proses ini perusahaan bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi, memperbesar kapasitas produksi, ataupun memperluas produk dengan menggabungkan sumber daya yang berasal dari perusahaan lain. Seperti perusahaan teknologi ataupun penyumbang bahan baku. Contohnya di sini ketika suatu perusahaan kosmetik mengakuisisi perusahaan yang lain yang bergerak contohnya dalam produksi bahan alami. Jadi suatu perusahaan ini langsung mendapatkan akses ke bahan baku, teknologi produksi, dan jaringan distribusi dari mitra ataupun perusahaan lainnya. Hal ini memungkinkan suatu perusahaan ini untuk segera memasuki pasar kosmetik dengan bahan alami tanpa harus memulai dari nol seperti internal growth tadi. Jadi selanjutnya kita mungkin perlu tahu apa sih itu perbedaan dari internal growth dan external growth. Nah, perbedaan dari internal dan external growth ini yang pertama itu di sini saya akan membahas beberapa kalau kita tinjau dari beberapa aspek. Yang pertama kalau kita tinjau dari aspek sumber pertumbuhannya, internal growth sendiri itu dihasilkan dari dalam perusahaan melalui peningkatan kapasitas produk, inovasi produk, peningkatan efisiensi ataupun perluasan pasar yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya meningkatkan penjualan produk yang ada atau mengembangkan suatu inovasi baru. Sedangkan si external growth ini dia diperoleh dengan mengakuisisi ataupun bergabung ataupun membuat kolaborasi dengan perusahaan lainnya. Yang kedua itu kalau kita tinjau dari kecepatan pertumbuhan, internal growth itu biasanya lebih lambat ya, karena
perusahaan itu harus memulai dari nol lagi, baik dari inovasi awal, harus mengembangkan produk, membangun brand, memperluas jaringan sendiri. Sedangkan external growth itu cenderung lebih cepat karena perusahaan bisa langsung mengakses aset, teknologi pasar, dan, jaringan yang sudah ada dari perusahaan mitranya tadi gitu. Selanjutnya itu kalau kita tinjau dari segi resiko, internal growth sendiri itu resikonya umumnya lebih rendah karena kontrol dari proses pertumbuhannya itu langsung oleh perusahaan utama. Jadi bisa minim resiko gitu. Kalau external growth sendiri itu resikonya lebih tinggi, terutama itu dalam integrasi perusahaannya karena, eee, bisa terjadi kemungkinan adanya, konflik dalam 2 perusahaan tersebut. Baik, dari budaya kerja perusahaan ataupun mungkin ke depannya dalam penilaian aset perusahaan yang diakuisisi itu. Selanjutnya apabila kita tinjau dari budaya perusahaan, internal growth sendiri, eee, budaya perusahaannya itu tetap ataupun konsisten karena semua perubahan maupun pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi lebih mudah untuk menyesuaikan diri ataupun beradaptasi. Sedangkan dari external growth, tantangannya itu, menyatukan 2 budaya kerja yang berbeda dari 2 perusahaan itu. Jadi, bisa besar kemungkinan untuk terjadinya konflik apabila tidak terkelola dengan baik. Jadi konflik, budaya perusahaan ini bisa mempengaruhi produktivitas dan motivasi kerja dari karyawan itu. Nah, selanjutnya kalau kita tinjau dari kontrol dan otonomi, internal growth sendiri mempertahankan kontrol penuh atas seluruh pertumbuhan ataupun keputusan, strategis, yang di mana pertumbuhan internal biasanya melibatkan sedikit gangguan terhadap budaya ataupun struktur manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Sedangkan eksternal sendiri sering terjadi kurangnya kontrol, terutama jika melibatkan merger ataupun joint venue, di mana perusahaan harus berbagi pengambilan keputusan dengan mitra ataupun harus berdiskusi kembali. Hal ini bisa mempengaruhi otonomi dalam pengelolaan bisnis itu sendiri. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa internal growth itu lebih lambat namun memberikan perusahaan kontrol penuh dan dengan resiko yang lebih rendah. Sementara external growth lebih cepat tetapi lebih beresiko karena melibatkan integrasi aset, budaya, dan karyawan dari entitas lain. Jadi untuk pemilihan kedua strategi ini tergantung pada strategi bisnis, tujuan jangka panjang, dan toleransi resiko dari perusahaan tersebut. Nah, untuk internal growth sendiri ada beberapa jenis yang masing-masingnya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama itu dari pengembangan produk ataupun product development. Nah, product development ini melibatkan pembuatan, produk yang baru ataupun peningkatan produk yang sudah ada untuk memenuhi, kebutuhan pasar yang berubah. Jadi contohnya itu apabila suatu perusahaan skincare ataupun kosmetika menciptakan suatu produk baru yang berbasis bahan alam seperti, eee, mungkin toner, serum, atau dan lainnya itu dengan formulasi yang lebih efisien gitu. Jadi inovasinya itu didasarkan pada penelitian baru tentang bahan-bahan yang lebih aman dan efektif serta menyesuaikan pasar yang sedang, berlaku pada saat itu untuk mengatasi, tantangan kompetitif dari perusahaan lain. Keuntungan dari product development ini sendiri dia menawarkan diferensiasi produk dengan tetap menjaga relevansi perusahaan di pasar, namun memiliki kekurangan seperti memerlukan waktu dan biaya yang besar dalam riset dan pengembangannya. Yang kedua itu jenis internal growth, ekspansi pasar ataupun market expansion. Nah, ini memperluas pasar yang sudah ada ke wilayah geografis yang baru ataupun segmen konsumen yang baru, di mana strategi ini melibatkan peningkatan distribusi, pemasaran, ataupun pendekatan untuk menjangkau konsumen yang belum terlayani oleh produk perusahaan. Contohnya sebuah, perusahaan kosmetik yang sudah ada di Indonesia mulai, menjual produk di negara-negara lain, mungkin dalam, lingkup Asia Tenggara dulu, ke Malaysia ataupun negara-negara yang lain. Keuntungan dari jenis internal ini dia dapat meningkatkan basis, pelanggan dan volume penjualan, namun memiliki kekurangan yang, mungkin tantangan logistik dan perbedaan, preferensi budaya di
pasar yang baru di luar Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada jenis diversifikasi produk ataupun produk diversification. Nah, ini untuk menambahkan lini produk baru yang berbeda dari produk utama perusahaan, namun tetap relevan dengan pasar ataupun keahlian yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Strategi ini meminimalkan risiko bisnis dengan menawarkan berbagai produk kepada pelanggan. Sehingga apabila suatu produk gagal, maka produk lain dapat menutupi kerugian itu. Contohnya, sebuah perusahaan farmasi yang berfokus pada obat-obatan herbal menambahkan produk kosmetik alami seperti krim wajah atau lotion ke dalam perusahaan tersebut. Keuntungannya itu untuk mengurangi resiko tergantung pada satu produk ataupun pasar tunggal. Nah, kekurangannya memerlukan suatu keahlian baru dan investasi dalam pemasaran serta distribusi yang baru. Selanjutnya itu ada jenis peningkatan efisiensi operasional, di mana ini untuk memaksimalkan produktivitas dan menurunkan biaya operasional tanpa perlu memperluas skala ataupun produk. Contohnya itu apabila suatu perusahaan makanan mengadopsi teknologi otomatis dalam produksinya untuk meningkatkan output dan mengurangi kesalahan manusia, memungkinkan mereka untuk meningkatkan margin keuntungan tanpa menambah kapasitas fisik. Keuntungannya itu dapat meningkatkan profitabilitas melalui pengurangan biaya, namun memiliki kekurangan batas pertumbuhan jangka panjang karena hanya meningkatkan efisiensi dalam skala yang sudah ada. Yang selanjutnya itu ada peningkatan penjualan ataupun sales growth, yang dimana ini berfokus untuk peningkatan volume penjualan dari produk ataupun layanan yang sudah ada melalui upaya pemasaran yang lebih kuat lagi untuk peningkatan kualitas. Contohnya itu sebuah perusahaan kosmetik yang meluncurkan kampanye pemasaran digital yang menargetkan pengguna-pengguna medsos baik Instagram, TikTok ataupun yang lain untuk memperluas jangkauan produk mereka dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Dan selanjutnya itu ada jenis inovasi teknologi yang menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan produk, layanan ataupun proses bisnis yang ada. Contohnya perusahaan farmasi mengembangkan teknologi ekstraksi baru ataupun membuat formulasi baru untuk bahan-bahan herbal sehingga lebih efisien dan ramah lingkungan dan memberikan produk dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya itu ada peningkatan kapasitas produksi dengan meningkatkan skala produksi untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi untuk memperluas output yang sudah ada. Contohnya itu sebuah perusahaan makanan organik yang melihat lonjakan permintaan memutuskan untuk membangun pabrik tambahan ataupun cabang baru untuk memenuhi pesanannya. Jadi kesimpulannya, berbagai jenis internal growth menawarkan pendekatan yang berbeda tergantung pada kebutuhan perusahaan, sumber daya yang dimiliki, dan tujuan jangka panjang. Pengembangan produk dan diversifikasi cocok untuk perusahaan yang ingin berekspansi melalui inovasi, sementara ekspansi pasar dan peningkatan efisiensi cocok untuk perusahaan yang ingin meningkatkan skala dan efisiensi bisnis mereka. Jadi masing-masing jenis ini memiliki resiko dan keuntungan yang harus dipertimbangkan apabila ingin digunakan untuk perencanaan strategi bisnis. Terima kasih.